Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah Qiraat dan Nagham yang kami banggakan, mohon maaf atas keterlambatan kami menyampaikan materi. Teman-teman, ada sedikit hal yang perlu kami sampaikan, yakni terkait qiraat sedikit. Kebetulan kemarin satu pekan yang lalu, malam Kamis yang lalu, kami habis ketemu Gus Baha. Alhamdulillah kami dapat ngobrol lumayan sama beliau. Kebetulan beliau kemarin acara di Jenggalan di Pondok Ar-Raudhatul Mardiyah. Kemarin di antara sekian pesan beliau atau mau'idhah beliau, yakni membahas tentang qiraat sab'ah. Dan kemarin beliau juga membaca kitab Sirajul Qari, ini salah satu syarah kitab Syatibiyah. Dan harapannya teman-teman nanti bisa menyimak penjelasan beliau dalam channel YouTube yang nanti insya akan saya kirim. Harapan kami dalam channel tersebut nanti teman-teman dapat belajar tentang sejarah sab'ah atau pentingnya sab'ah itu bagaimana. Meskipun pembahasan qiraat sudah terlewat kemarin, setidaknya dapat menambah hazanah kita sebagai sivitas akademika, sehingga nanti jika ada problematika terkait sab'ah kita dapat menjawab pertanyaan dari masyarakat atau dari teman-teman yang lainnya. Lalu yang kedua terkait nagham. Kalau nagham, suara saya mungkin kalah dengan Mbak Irma yang tadi suaranya bagus, kalah dengan teman-teman yang lain di kelas ini yang kemarin katanya pernah menjuara lomba tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Kalau saya pribadi, kebetulan saya dulu ikut Jamiah Dufa Mubarak. Saya duduk di Mubarak tuh bagian saya nyakal terbang, megang terbang, ketepla, icik-icik, paling marawis, megang vokal paling baru hanya sekali dua kali. Itu pun aja cadek hanya ketika sangat mendadak. Jadi jika suara saya praktek, mungkin saya akan kalah dengan teman-teman. Karena itu saya hanya mungkin sedikit mencontohkan tentang lagu Bayati. Kalau dalam prakteknya murattal, itu biasanya Bayati yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ya Bayati. Jadi para A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya salah ingatkan saja, nanti bisa jabri saya, karena secara basic vokal saya memang jauh dari Pak Mujab yang mana beliau ya juara ahli nagham tingkat nasional. Kalau saya mungkin bidangnya agak beda, tapi yang jelas saya pernah ngaji nagham juga, meskipun saya sudah ikhtiar latihan suara, tapi bakat suara saya memang kurang. Jadi mohon maaf sekali lagi jika kurang bagus dengan nagham. Lalu kalau Bayati tadi sudah diterangkan secara Bayati itu tingkatannya ada ini Bayati asli qoror, Bayati asli nawa, Husaini nawa, asli jawab, dan asli jawabul jawab, dan syuri jawabul jawab. Ini ada satu hal yang penting yang kami sampaikan, bahwa kemarin teman-teman dapat melihat di channel YouTube bahwa baru saja diadakan MTQ nasional di Padang, di Sumatera Barat. Dalam materi tersebut, qiraat tersebut, kemarin teman-teman bisa melihat berbagai qori nasional seperti Ustadz Masyad Sahat, ada Ustadz Abdullah Fikri, dan Ustadz Raden Harmoko. Di antara beberapa qori nasional tersebut, kebetulan kami pernah bertemu dengan Ustadz Raden Harmoko. Kami pernah bertemu dengan Ustadz Abdullah Masyad Sahat, dan juga pernah ketemu dengan salah satu Imam Istiqlal sekarang yang juga pernah ikut ajang MTQ nasional, dan juga Ustadz Aidil, yang mana ketika kami bertemu beliau juga pernah bincang-bincang terkait nagham. Jadi nagham ini pada intinya ialah kita pahami kuncinya, itu cengkok-cengkok utamanya kita bisa mengembangi di hal-hal lainnya. Kalau dalam nagham Bayati
yang menjadi tausyih yang masyhur ialah Nurun Nabi 'alal 'awalimi asfara fa'abana asbabar rasyadi wa azhara. Itu sedikit contoh tausyihnya. Akan tapi saya punya masukan buat teman-teman yang mungkin suaranya sama dengan saya. Arti suaranya kurang bagus. Kebetulan saya pernah di IAIN dulu setahun ada seminar hadis bersama tokoh hadis nasional, yakni Dr. Al-Fatih Surya Dilaga. Yakni beliau ialah ketua ILHA, Ikatan Hadis Nasional. Ketika saya itu, suara saya memang saya sadari jelek. Maksudnya kurang bagus lah, seperti Mbak Irma tadi dan teman-teman yang presentasi tadi. Tapi saya membawakan lagunya, qiraatnya, nagomnya itu dengan lagu yang saya bisa tapi dengan bacaan sab'ah. Kenapa kok baca gitu? Karena satu, setidaknya meskipun suara kita mungkin pas-pasan, tapi kalau kita dengan sab'ah itu orang akan mendapat perhatian yang khusus. Kok bacaannya seperti itu? Lalu yang kedua, setidaknya suara kita yang jelek, yang biasa tertutupi karena ada hal yang lain. Yang ketiga, setidaknya kita bisa mengajarkan atau ikut mentradisikan qiraah itu menjadi hal yang tetap dibaca karena hukumnya qiraah itu fardu kifayah. Di Kudus seperti Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Fikri yang sekarang sedang gerah, semoga beliau segera sehat, itu pun juga kata baca dengan sab'ah dengan riwayat Warsh, Ustadz Mas Jahad, dan kemarin juara qiraah dengan nasional ini Ustadz Abdullah Fikri pun juga bisa sab'ah. Jadi sab'ah dan juga nagom, kalau kita bisa mengkombinasikan, bisa mengintegrasikan, itu menjadi salah satu hal yang sangat bagus. Terlebih kita bisa qiraah itu bisa menjadi hal yang meningkatkan kualitas kita dan juga menambah pahala kita dalam belajar. Demikian dari kami, tambahan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.